Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu perbandingan senilai. Baik anak-anakku sekalian, seperti apa itu perbandingan senilai? Coba diperhatikan baik-baik ya. Pada perbandingan senilai, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Misalkan gini, harga sebuah baju 35.000 per potong. Berapa harga 3 baju? Maka pasti harganya 3 baju itu adalah Rp105.000. Karena semakin banyak bajunya, maka pasti harganya juga semakin banyak. Itu bertambah. Bajunya bertambah, maka pasti juga harganya bertambah. Itulah yang disebut dengan perbandingan senilai. Untuk menyelesaikan perbandingan senilai itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, boleh menggunakan mencari nilai satuan. Ini nilai satuan ya, dari barang yang diketahui. Misalnya gini, harga 10 jelang kote ya, itu adalah misalnya Rp20.000 ya. Berapa satu jelang kote, itu namanya satuannya. Maka pasti harga satu jelang kote itu adalah berapa? Rp2.000 ya, karena 10 Rp20.000, maka pasti satu adalah Rp2.000. Gitu ya, gampang ini. Nah, kemudian yang kedua bisa juga diselesaikan dengan menggunakan pola tabel. Nah, ini nanti banyak-banyak kita gunakan ini. Baik, kita lihat ada contoh soal dan pembahasan. Yang pertama kita lihat, harga setengah lusin buku tulis adalah Rp18.000. Pertanyaannya adalah berapa harga 8 buah buku tulis? Kemudian bagian B-nya, berapakah buku yang bisa dibeli kalau misalnya uangnya Rp27.000? Baik, kita jawab ya. Pertama bagian A ya. Saya ingin pakai tabel gini. Gini, buku, ini ada buku, kemudian saya kasih gini, adanya harga. Oke ya, harga. Tadi ada setengah lusin, berarti 6 buah ya. Harganya tadi Rp18.000 di sini. Oke. Kemudian berapa harga 8 buku tulis? Nah, ini 8. Berapa di sini? Anggap di sini misalnya di sini adalah X. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada saya mau kasih rumusnya ya. Andai kan misalnya di sini kita kasih misalnya adalah A. Sini ada B. Kemudian di sini misalnya ada X. X1 ya. Di sini ada Y1. Boleh juga di sini ada X1, terserah kita. Nah, ini bisa digunakan rumus, boleh gini. A berbanding B boleh sama dengan X1 berbanding Y1. Nih, ini rumus pertama boleh. Boleh juga kita gunakan A berbanding X1 boleh. A berbanding dengan X1, kemudian B berbanding Y1, itu boleh. Oke ya, ini gampang. Dua-duanya boleh kalau perbandingan senilai. Berbeda nanti kalau kita masuk pada perbandingan berbalik nilai. Baik, kita selesaikan saja ini soal bagian A. Saya pakai pertama ini ya. A per B berarti 6/8. Sama dengan X1-nya adalah 18.000. Oke. Dibanding dengan anggapan adalah X. Nah, ini kalau misalnya ini bisa diseranakan, kalau tidak langsung kali silang. Kebetulan ini bisa 6 dibagi 2 itu dapat 3. Tentu juga 8 bagi 2 adalah 4. Maka 3/4. Ini bisa dikali silang. 3 dikali X adalah 3X. Ya. 8 dikali 18.000 dikali 4 itu adalah 72.000. Kemudian X sama dengan 72.000 dibagi dengan 3. Maka pasti hasilnya adalah 72.000 dibagi 3 itu adalah 24.000. Nah, ini harganya. Maka harga 8 buku tulis itu adalah 24.000. Gampang ya? Nah, itu masukkan sini boleh. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian B-nya. Gimana saya kerja nih?
Sini ya, supaya bisa lihat. B. Boleh kita buat lagi tabelnya dengan mengambil tabel yang ada di sebelah sana, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Saya tadi saya ambil patokannya 6 ya. Ini adalah 18.000. Nah, kemudian berapa buku yang bisa dibeli? Anggaplah ini ada bukunya, saya kasih lagi sini X. Di sini harganya 27.000. Nah, bandingkan lagi. Boleh 6 banding 18.000, boleh juga S banding 27.000. Kita pakai saja pertama, 6 banding X sama dengan 18.000 dibanding dengan 27.000 dibagi dengan 27.000. Saya coret ini ya. Nah, ini bisa dikali silang. 18X, X kali 18 berarti 18X. 6 kali 27, maka 18X. 6 kali 27 adalah 162. Maka X sama dengan 162 bagi 8. Maka X sama dengan nilainya adalah 9. Berarti untuk mendapatkan buku, maka dia menghasilkan harga 27.000 itu bisa mendapatkan 9 buah buku. Oke, kalau kita isi ini, maka di sini tadi berapa ini? 24.000 ya. Ini 24.000. Itu dapat 8. Kemudian kalau 9 buku bisa menjadi di sini adalah 27.000. Nah, ini. Oke. Gampang ya. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Diulang-ulang saya videonya, nak. Gampang ini. Perbandingan senilai. Kira-kira begitu soal pertama. Coba kita lihat lagi soal yang kedua. Baik, kita lihat soal yang kedua. Sekolah SMP Mandiri membeli 3 pak buku tulis untuk setiap 7 anak. Jika ada 581 anak, berapa banyak buku tulis yang harus dibeli? Nah, ini bisa pakai tabel lagi ya. Sini ya. Sini misalnya buku tulis. Kemudian di sini ada anak. Kemudian di sini tadi buku tulisnya ada 3, anaknya 7. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak buku tulis kalau misalnya anaknya 581. Anggaplah misalnya sini adalah anak adalah X. Nah, ini bisa saya pakai rumus yang kedua tadi. Boleh saya bandingkan 3 berbanding 7 ya. Sama dengan X berbanding 581. Bisa tunjuk juga S 3 banding X sama dengan 7 banding 581. Terserah yang mana anakku bisa kuasai, silakan. Ini 7 kali S adalah 7X. 3 dikali 581. Nah, ini 3 kali 1 ada 3. 24 terus 4 simpan 2. Berarti ini ada 1743 ya. Ini kalinya tadi. Maka S sama dengan 1743 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 248. Ini hasilnya. Maka buku yang dibutuhkan adalah 248. Di sini 248 jawabannya. Gampang ya. Nah, ini silakan kita mau pakai cara pertama, boleh cara kedua juga bisa. Baik, kita lihat lagi soal yang berikutnya. Ini soal ini saya ambil di buku ya. Dalam setiap keranjang buah terdapat serikaya. Ada serikaya, kemudian ada sawo dan sirsak. Dengan perbandingan 5 berbanding 2 berbanding 4. Jika banyak sawo 4 buah, tentukan banyak serikaya dan banyak sirsak. Nah, ini boleh saya pakai lagi begini. Misalnya ini ada, saya kasih di sini ada serikaya ya. Serikaya. Kemudian di sini ada sawo. Kemudian di sini adalah sirsak. Nah, ini saya kasih gini. Kemudian di sini 5, di sini ada 2, di sini ada 4. Artinya kalau 5 serikaya, sawonya 2, sirsaknya 4. Tadi ada 4 sawo. Nah, di sini misalnya 4. Berapa sirsaknya? Anggap di sini X, saya kasih sini X ya. Saya kasih sini Y. Ini pertanyaannya. Ini bisa pakai.
kita boleh pakai sirsak ya. 5 banding X itu sama dengan 2 banding 4. Maka 2 dikali S adalah 2X. 4 kali 5 adalah 20. Maka S sama dengan 20 banding 2 adalah X sama dengan 10. Maka serikayanya ada 10. Oke. Gampang ya? Ya, untuk mendapatkan sirsaknya boleh. Nah, ini lagi 2. Sini ya. Sini 2 berbanding 4. Oke. Boleh ini 2 banding 4. Sama dengan 4 berbanding Y. Iya. Y itu sirsak. Maka 2 dikali Y adalah 2Y. 4 dikali 4 adalah 16. Maka Y sama dengan 16 bagi 2. Maka Y-nya ada 8. Maka sirsaknya ada 8. Artinya, kalau 10 serikaya, pasti sawonya 4. Kalau sawonya 4, pasti sirsaknya 8. Gampang ya? Gunakan saja ini rumus. Insyaallah bisa dipahami dan dimengerti. Oke, kira-kira begitu nomor 3. Kita lihat lagi soal yang berikutnya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut pada soal yang keempat. Perbandingan antara berat 1 kelinci dan 1 ikan adalah 14 berbanding 3. Jika berat 10 kelinci adalah 225 kg. Hitunglah berat 10 ikan. Nah, ini. Nah, pertama kita lakukan adalah membuat sebuah tabel. Misalnya di sini ada tabel kelinci ya, kelinci. Kemudian di sini ada ikan. Nah, kemudian kita perbandingkan 14 berbanding 3. Ingat, di sini ada, kita akan mencoba nanti mencari hitung berat ikan, ikannya ya. Nah, ikan di sini. Tetapi di sini ada satuannya, ada 1 kelinci, maka ini ada 14 banding 3. Nah, kita akan mencari dulu berapa berat 1 ekor kelinci. Nah, 1 ekor kelinci itu ada 225 per 10 ya. Karena ini adalah 10, maka 10 kelinci 225 kilogram dibagi 10, maka 1 ekor kelinci, 1 ekor kelinci, 1 kelinci ini ya, 225 dibagi 10, maka 22,5. Ini 1 ekor kelinci. Maka saya masukkan sini 22,5. Karena ini ada satunya 1, maka ini bisa dipakai mencari 1 ikan dulu. Setelah dapat 1 ikan, maka kita langsung kalikan 10. Maka ini boleh ya, saya di sini 14 dibanding 22,5 sama dengan 3 banding ikan. 1 ekor ikan ini maksudnya ya. Nah, ini dikali silang. 14 dikali I, 14 ikan. 3 dikali 22,5. Itu hasilnya adalah 67,5. Maka ikan, 1 ekor ikan adalah 67,5 dibagi dengan 14. Maka 1 ekor ikan 67,5 dibagi 14. Itu hasilnya adalah 4,82. Nah, ini sudah kita temukan 1 ekor ikan adalah 4,82. Nah, karena pertanyaan adalah 10 ekor ikan, maka kita langsung saja. Maka 10 ekor ikan itu dikali dengan 1 ekor ikan, maka 4,82. Hasilnya adalah 10 kali 4,82 adalah 48,2 kg. Maka inilah jawabannya, 10 ekor ikan adalah 48,2 kg. Nah, itu di sini kuncinya. Silakan anakku bisa perhatikan dan semoga bisa dipahami. Silakan dicatat ya. Baik, kita lihat lagi soal berikutnya, soal kelima. Nah, ini ada sebuah sepeda motor memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 336 km. Pertanyaannya adalah berapa jarak yang bisa ditempuh jika motornya berisi 5 liter bensin. Nah, pasti mungkin lebih jaraknya tidak jauh karena ini 5 liter. Kemudian untuk menempuh jarak 126 km berapa liter bensin yang diperlukan. Nah, lagi-lagi kita buat tabel. Tabelnya ada di sini jarak ya. Kemudian di sini saya kasih bensin. Nah, di sini.
Kalau misalnya jaraknya 336 km, bensinnya 8. Kemudian bagian A ini ya. Kemudian 5 liter bensin, berapa jaraknya? Anggap hasilnya adalah X. Oke, gampang ya. Nah, ini bisa kita gunakan perbandingan lagi ya. 336 berbanding dengan X, 8 berbanding dengan 5. Kali silang lagi, 8 dikali S adalah 8X. 5 dikali 336 itu adalah 1680. Maka S sama dengan 1680 dibagi dengan 8. Maka X sama dengan 210 km. Maka jarak tempuhnya kalau dia 5 liter bensin, maka dia menempuh 210 km. Itu pasti. Karena 8 saja itu 336. Nah, 5 itu pasti jarak tempuhnya lebih dekat ya. Oke, itu bagian A. Sekarang bagian B-nya. Di sini bagian B ya. Bagian B untuk menempuh jarak 126 km. Misalnya ini tadi sini berapa tadi? Ini 210 ya. 210 km. Kalau misalnya 126 km, misalnya di sini ada 126 km. Berapa liter bensin? Nah, ini kasih lagi di sini ya. Bandingkan saja. Mau pakai yang ini boleh. Ini dengan ini boleh, atau boleh juga di atas tadi. Hasilnya ini ada 336 dibagi dengan 126 sama dengan 8 dibagi dengan X. Sebenarnya bisa juga 210 bagi 126, 5 bagi S boleh. Nah, ini lagi kita kali silang lagi. 336 kali S, 336X. 8 dikali 126 berarti 336X. 8 dikali 126 adalah 1008. Maka S sama dengan 1008 dibagi dengan 336, jawabannya adalah 3. Maka ini memerlukan 3 liter bensin. Ini di sini 3. Selingkar ya. Nah, jaraknya 126 km, dia 3 liter. Nah, ini tadi 210 dapat 5 liter. Oke, saya kira itu mudah ya. Jadi silakan anakku sekalian, mohon untuk materi ini silakan dicatat mulai contoh pertama sampai contoh kelima. Saya kira cukup materi kita hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan membahas perbandingan berbalik nilai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe videonya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.